Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ginasini Fadila dengan NIM 2403111 dari kelas 1A. Di sini saya akan menampilkan video promosi kesehatan penyuluhan atau edukasi tentang peran gizi seimbang dalam mencegah stunting pada ibu hamil. Saya Reski Nasari dengan NIM 2403116 sebagai Ibu Rani, ibu hamil. Jangan lupa ditonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Oh iya, silakan masuk. Iya, Bu. Silakan duduk, Mbak. Iya, Bu. Perkenalkan saya kembali ya, Bu. Iya, Mbak. Saya Ginasini Fadila dari Puskesmas setempat. Sesuai kontrak waktu kemarin, di sini saya akan melakukan penyuluhan atau edukasi tentang peran gizi seimbang untuk ibu hamil. Waktunya itu kurang lebih 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Silakan, Mbak. Ya. Sebelumnya hari ini Ibu sudah makan apa saja, Bu? Tadi pagi mie, terus tadi siang ada lauknya lagi, baru. Sering makan mie ya, Bu? Iya. Jangan terlalu sering ya, Bu. Itu bisa mengakibatkan kekurangannya gizi, terus perkembangan janinnya itu nggak baik. Oh, kayak gitu ya, Mbak. Iya. Nah, di sini saya akan mengedukasi tentang peran gizi seimbang dalam mencegah stunting. Nah, yang pertama itu apa sih gizi seimbang buat ibu hamil? Nah, gizi seimbang untuk ibu hamil mengindikasikan bahwa konsumsi makanan ibu hamil harus memenuhi kebutuhan untuk dirinya dan pertumbuhan serta perkembangan janin dan bayinya. Oleh karena itu, ibu hamil membutuhkan zat gizi lebih banyak dibandingkan dengan keadaan tidak hamil. Tetapi konsumsi pangannya tetap beraneka ragam dan seimbang dalam jumlah dan porsinya. Jadi harus tetap makan tapi dengan gizi yang seimbang ya, Bu. Iya, Mbak. Lalu yang kedua, ada manfaat gizi seimbang untuk ibu hamil. Yang pertama itu untuk mendukung pertumbuhan pada janinnya. Yang kedua, mengurangi resiko kelahiran prematur. Yang ketiga, meningkatkan kualitas plasenta. Yang keempat, meningkatkan kesehatan pada ibunya. Nah, yang kelima itu, ibu memperoleh energi yang cukup yang berfungsi untuk menyusui setelah kelahiran bayinya. Yang ketujuh, mencapai status gizi ibu hamil dalam keadaan normal sehingga dapat menjalani kehamilan dengan baik dan aman. Nah, yang ketiga itu ada nutrisi yang harus dibutuhkan oleh ibu hamil nih. Yang pertama itu ada karbohidrat. Nah, karbohidrat itu sumber utama untuk tambahan kalori yang dibutuhkan selama kehamilan dan menyusui. Dengan kebutuhan harian 309 sampai 378 gram tergantung usia ibunya. Yang kedua itu ada protein. Tambahan protein diperlukan untuk pertumbuhan janin, uterus, jaringan payudara, hormon, penambahan cairan darah ibu serta persiapan untuk laktasi ya, Ibu. Yang ketiga ada lemak. Lemak itu sumber energi terbesar dalam tubuh, Ibu. Berfungsi itu sebagai cadangan energi tubuh bagi ibu mau melahirkan. Isinya itu pelarut vitamin A, D, E, dan K, dan asam lemak. Ibu hamil sebaiknya mengonsumsi lemak tidak jenuh, Ibu, seperti alpukat, kacang-kacangan, dan minyak zaitun. Yang keempat, lalu ada vitamin A, vitamin B6, dan vitamin C. Diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan embrio. Kekurangan vitamin A dapat mengakibatkan kelahiran prematur, Ibu. Lalu berat badan bayinya itu bisa rendah. Terus yang kelima itu ada asam folat. Asam folat ini wajib ya, Bu, wajib dikonsumsi bagi ibu hamil yang usianya khususnya pada trimester 1. Berarti harus konsumsi terus ya, Mbak? Iya, harus dikonsumsi. Asam folat itu diperlukan untuk pembentukan sel darah merah dan putih, mencegah anemia. Yang keenam ada kalsium. Kalsium itu sangat penting untuk ibu hamil karena berperan dalam pembentukan tulang dan gigi, janin, serta menjaga kesehatan ibunya. Lalu yang
Ke-8 ada float, itu diperoleh dari air putih. Jadi sering-sering minum air putih ya. Iya. Float diperlukan untuk pembentukan gigi bayi. Jika ketika hamil ibu mengalami kekurangan float, maka bayi tidak normal pertumbuhan giginya. Jadi harus sering-sering mengonsumsi itu. Yang ke-9 ada fosfor, yodium, dan natrium. Lalu ada dampak kekurangan gizi. Kalau ibu kekurangan gizi itu nanti bisa terkena dampak anemia, itu kekurangan darah, hipertensi, kelahirannya itu prematur bayinya, bahkan bisa kematian pada ibunya. Iya, itu bahaya ibu. Nah, lalu apa sih dampak pada bayinya? Untuk dampak bayinya itu bisa pertumbuhannya itu terlambat, lalu kekurangan nutrisi, lalu peningkatan resiko penyakit. Setelah itu ada makanan yang baik untuk ibu hamil nih, jangan makan mie terus ya bu. Nih saya bacakan. Lah yang pertama ada sayuran hijau. Sayurannya itu bisa bayam, brokoli, kacang panjang, dan wortel yang kaya akan vitamin folat, zat besi, dan vitamin A. Lalu ada buah-buahan juga bu, seperti jeruk, apel, pisang, dan mangga yang akan vitamin C, potasium, dan serat. Lalu ada daging dan ikan, seperti daging sapi, ayam, ikan, salmon, dan ikan tuna yang kaya akan protein, omega 3, dan zat besi. Lalu ada susu seperti susu sapi, yogurt, keju, dan es krim yang kaya akan kalsium, protein, dan vitamin D. Lalu ada biji-bijian, bisa beras merah, gandum, dan oat yang kaya akan serat, vitamin B, dan mineral. Lalu ada kacang-kacangan. Kacang-kacangannya bisa seperti kacang tanah dan kacang hijau. Yang terakhir itu ada telur yang kaya akan protein, vitamin D, dan kolin. Nah, materinya udah selesai ibu. Apakah itu ada yang ingin ditanyakan? Saya sering mengonsumsi mie instan, Mbak. Apa itu dapat mengganggu kesehatan saya dan janin saya ya, Mbak? Konsumsi mie instan yang berlebihan itu dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan janinnya. Karena mie instan itu tidak mengandung nutrisi yang cukup ibu. Mie instan juga dapat menyebabkan kekurangan nutrisi seperti asam folat, zat besi, dan kalsium. Jadi ya makan mie-nya sangat terlalu sering. Jadi kalau ikan-ikanan sama biji boleh ya, Mbak? Boleh, kalau bisa itu kayak sayur-sayuran, buah-buahan itu lebih baik ibu. Makasih ya, Mbak. Baik, ada yang ingin ditanyakan ibu? Jadi ya, Mbak. Kalau gitu saya balik nanya ibu terkait materi yang sudah saya berikan. Iya, Mbak. Coba ibu sebutin nutrisi yang dibutuhkan saat kehamilan itu apa aja bu? Tadi yang saya ingat ada protein, lemak, karbohidrat, terus vitamin A, B6 sama C ya, Mbak. Ya, itu semua nutrisi yang diperlukan oleh ibu hamil. Kalau bisa ibu untuk menerapkannya dari bayi ya bu. Iya, Mbak. Di sini saya bawa leaflet. Jika ibu lupa akan materi yang tadi saya sampaikan, ibu bisa baca-baca kembali leafletnya. Terima kasih ya, Mbak. Ini sangat Iya. bermanfaat untuk kehamilan saya. Iya, saya permisi. Saya permisi ya bu. Silakan saya antar ya, Mbak. Mbak. Permisi mbak. Iya.